Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan persamaan diferensial biasa, eksak, dan tak eksak untuk soal evaluasi tengah semester matematika. Persamaan diferensial eksak, suatu persamaan diferensial ordo 1 yang berbentuk nomor 7 M dalam kurung X, Y dx ditambah N dalam kurung X, Y dy sama dengan 0. Disebut persamaan diferensial eksak jika ruas kirinya adalah diferensial total atau diferensial eksak. Nomor 8, du sama dengan du per dx, dx ditambah du per dy kali dy. Dari suatu fungsi u dalam kurung X, Y, maka persamaan diferensial angka 7 dapat ditulis dengan du sama dengan 0. Dengan pengintegralan akan diperoleh selesaian umum dari angka 1 yang berbentuk u dalam kurung X, Y sama dengan C. Dengan membandingkan 7 dan 8, kita mengetahui bahwa angka 7 adalah persamaan diferensial eksak jika ada suatu fungsi u dalam kurung X, Y sedemikian hingga A du per dx sama dengan M, untuk yang B du per dy sama dengan N. Misal M dan N terdefinisikan dan mempunyai turunan parsial pertama yang kontingen dalam suatu daerah di bidang XY yang batas-batasnya berupa kurva tutup yang tidak mempunyai irisan mandiri atau self-intersection. Maka dari angka 10 diperoleh dm sama dengan d kuadrat kali u per dy dikali dx. dn per dx sama dengan d kuadrat dikali u per dx kali dy. Dengan asumsi kontinuitas, maka dua turunan kedua di atas adalah sama. Jadi, untuk angka 11, dm per dy sama dengan dn per dx. Syarat ini bukan hanya perlu tetapi juga cukup untuk mdx ditambah ndy menjadi diferensial total. Jika angka 7 eksak, ini angka 7, maka fungsi u dalam kurung xy dapat ditemukan dengan perkiraan atau dengan cara sistematis seperti berikut. Dari 10a, ini 10a, dengan pengintegralan terhadap x diperoleh u sama dengan integral m dx ditambah k dalam kurung y. Dalam pengintegralan ini, y dipandang sebagai suatu konstan dan k dalam kurung y berperan sebagai konstan integrasi. Untuk menentukan k dalam kurung y, kita turunkan Q per QY dari angka 12 gunakan 10B untuk mendapatkan dk per dy dan integralkan. Rumus 12 diperoleh dari 10A. Secara sama kita bisa menggunakan rumus 10B untuk mendapatkan rumus 12 yang mirip dengan 12, yaitu 12 bintangnya U sama dengan integral N dy ditambah L dalam kurung X. Untuk menentukan L dalam kurung X, kita turunkan I U per Qx dari 12 bintang. Gunakan 10A untuk mendapatkan DL per dx dan integralkan. Untuk yang 10A ini. Rumus 12, contoh 6,
persamaan diferensial eksak. Selesaikan. X, Y aksen ditambah Y ditambah 4 sama dengan 0. Penyelesaian persamaan di atas ditulis dalam bentuk 7, yaitu 7 ini. Y ditambah 4 dikali dx ditambah x dy sama dengan 0. Kita lihat bahwa M sama dengan Y tambah 4 dan N sama dengan X. Jadi untuk angka 11 dipenuhi sehingga persamaannya adalah eksak. Dari angka 12 bintang diperoleh U sama dengan integral N dy ditambah L dalam kurung X. Jadi integral X dy ditambah L di dalam kurung X sama dengan XY ditambah L dalam kurung X. Untuk menentukan L dalam kurung X, rumus di atas diturunkan terhadap X dan gunakan rumus 10A untuk mendapatkan du per dx sama dengan Y ditambah dl per dx sama dengan M menjadi Y ditambah 4. Jadi dl per dx sama dengan 4 atau L sama dengan 4x ditambah C bintang. Jadi selesaian umum persamaan diferensial berbentuk U sama dengan XY ditambah L dalam kurung X sama dengan XY ditambah 4X tambah C bintang. Ini hasilnya adalah konstan. Selanjutnya pembagian dengan X menghasilkan Y sama dengan C per X tambah 4. Catatan, persamaan diferensial eksak persamaan di atas bisa ditulis menjadi Y dx ditambah X dy sama dengan min 4 dx. Ruas kiri adalah diferensial total dari XY yaitu D dalam kurung XY, sehingga jika diintegralkan akan diperoleh XY sama dengan min 4 X plus C, yang sama dengan penyelesaian dengan menggunakan metode sistematis. Untuk yang contoh ketujuh, selesaikan persamaan diferensial eksak. 2 dikali sin 3y dx ditambah 3x kuadrat cos 3y ditambah 2y dikali dy sama dengan 0. Penyelesaian. Dengan angka 11 terbukti bahwa PD-nya eksak. Dari angka 12 diperoleh U sama dengan integral 2x sin 3y dx ditambah k dalam kurung y sama dengan x kuadrat sin 3y ditambah k dalam kurung y. Jika diturunkan terhadap y diperoleh du per dy sama dengan 3x kuadrat cos 3y ditambah dk per dy sama dengan 3x kuadrat cos 3y tambah dy. Jadi dk per dy sama dengan 2y. K sama dengan Y pangkat 2 plus C bintang. Selesaian umumnya adalah U sama dengan konstan atau X2 sin 3Y ditambah Y2 sama dengan C. Untuk yang kita perhatikan, metode kita memberikan selesaian dalam bentuk implisit. U dalam kurung X, Y sama dengan C sama dengan konstan. Bukan dalam bentuk eksplisit Y sama dengan F, X. Untuk mengeceknya kita turunkan U dalam kurung XY sama dengan C implisit dan dilihat apakah akan menghasilkan dy per dx sama dengan M per N atau M dx atau ditambah N dy sama dengan 0. Seperti persamaan semula atau tidak. Untuk contoh yang ke-8, kasus tidak eksak. Perhatikan persamaan diferensial y dx min x dy sama dengan 0. Terlihat bahwa m sama dengan y dan x sama dengan n sama dengan min x. Sehingga dm per dy sama dengan 1.
tetapi dn per dx sama dengan min 1. Jadi persamaan diferensialnya tidak eksak. Dalam kasus demikian metode kita tidak berlaku dari angka 12. Untuk angka yang ini U sama dengan integral M dx ditambah K dalam kurung Y sama dengan XY plus K dalam kurung Y. Sehingga DU per DY sama dengan X tambah K aksen dalam kurung Y. Ini harus sama dengan N sama dengan min X. Hal ini tidak mungkin karena K dalam kurung Y hanya fungsi dari Y saja. Jika menggunakan nomor 12 bintang. Juga akan menghasilkan hal yang sama. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial tak eksak yang demikian ini diperlukan metode yang lain. Jika suatu persamaan diferensial itu eksak, maka kita bisa mengubah menjadi tak eksak dengan membagi dengan suatu fungsi tertentu. Sebagai contoh, x dx ditambah y dy sama dengan 0 adalah persamaan diferensial eksak, tetapi dengan membagi dengan y akan diperoleh persamaan diferensial tak eksak. X per y dx ditambah dy sama dengan 0. Demikian juga suatu persamaan diferensial tak eksak mungkin bisa diubah menjadi eksak dengan dibagi atau dikalikan dengan suatu fungsi tertentu atau yang cocok. Metode ini akan dibahas dalam pasal berikutnya. Contoh soal nomor 1, tentukan apakah persamaan diferensial y dx min x dy sama dengan 0 adalah eksak. Pembahasan. M dalam kurung X, Y sama dengan Y dan N dalam kurung X, Y sama dengan min 1. Di sini dm per dy sama dengan 1, dn per dx sama dengan min 1. Yang nilainya tidak sama sehingga persamaan diferensial dalam bentuk yang diberikan tidak eksak. Sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.